Halo semuanya, jumpa lagi di pembelajaran sejarah bersama saya Bu Endang. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar bersama bagaimana dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Baiklah anak-anakku, kita mulai pembelajaran hari ini. Kalian sudah siap? Oke. Ibu lanjutkan. Kalian tentu sudah menyimak bagaimana praktek pendudukan Jepang di Indonesia. Meski penguasaan Jepang di Indonesia hanya sekitar 3,5 tahun, ini lebih singkat dibanding dengan penguasaan Belanda di Indonesia. Namun, Jepang telah membawa dampak yang cukup besar bagi Indonesia, baik dampak negatif maupun dampak positif. Berikut ini dipaparkan dampak pendudukan Jepang dalam berbagai bidang. Penasaran? Ayo simak lebih jauh. Dampak dalam bidang politik. Yang pertama, Jepang melarang menggunakan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Dalam prakteknya, untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia, Jepang juga mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dan pengibaran bendera merah putih. Yang kedua, struktur pemerintahan disusun sesuai keinginan Jepang. Yang ketiga, melakukan saikeri setiap upacara bendera. Kalian tahu apa itu saikeri? Ya, saikeri adalah penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat untuk Kaisar Jepang Tenno-Haika. Dampak yang keempat, membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Selanjutnya, dampak yang kelima, Jepang membubarkan organisasi-organisasi politik dan melarang segala jenis rapat dan kegiatan-kegiatan politik. Sedangkan dampak yang keenam, Jepang membentuk organisasi-organisasi sebagai alat propaganda. Namun, sebagian besar organisasi yang dibentuk oleh Jepang dimanfaatkan oleh tokoh pejuang untuk kepentingan pergerakan nasional. Selanjutnya, dampak yang ketujuh, Jepang mendukung semangat anti Belanda, sehingga mau tidak mau ikut mendukung semangat nasionalisme Indonesia, antara lain menolak pengaruh-pengaruh Belanda. Misalnya, perubahan nama Batavia menjadi Jakarta. Selanjutnya, dampak yang kedelapan, untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang mendekati pemimpin nasional Indonesia seperti Soekarno dengan harapan agar Soekarno mau membantu Jepang memobilisasi rakyat Indonesia. Pengakuan Jepang ini mengukuhkan posisi para pemimpin nasional Indonesia dan memberikan mereka kesempatan memimpin rakyatnya. Dampak yang kesembilan, pemerintah Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Tojo dalam kunjungannya ke Indonesia pada September 1943.
Dan dari janji itulah Jepang kemudian membentuk BPUPKI dan PPKI. Dengan kehadiran badan ini memungkinkan Indonesia membentuk hal-hal yang berkaitan dengan persiapan Indonesia merdeka, seperti dasar negara Pancasila. Itulah dampak dalam bidang politik. Selanjutnya, bagaimana dampak dalam bidang sosial budaya? Adapun dampak dalam bidang sosial budaya, yang pertama, selama masa pendudukan Jepang, kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Penderitaan rakyat bertambah karena segala kegiatan rakyat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Terlebih rakyat dijadikan pekerja romusa atau kerja paksa pada zaman pendudukan Jepang, sehingga banyak jatuh korban akibat kelaparan dan penyakit. Dampak selanjutnya, kesulitan proses komunikasi antar pulau dan dunia luar karena semua saluran komunikasi dikendalikan oleh Jepang. Dampak yang ketiga, semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta, Pulsdesong menjadi Bogor. Dampak keempat, kebijakan Kinro Hoshi, yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa pendudukan Jepang. Dampak selanjutnya, mendirikan pusat kebudayaan Keimin Bunka Shidocho pada tanggal 1 April 1943. Ini untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Dampak selanjutnya, kondisi sosial yang sangat parah, adanya kesulitan makanan, penyakit, dan sebagainya menyebabkan maraknya tindak kriminal seperti perampokan, pemerkosaan, dan lain-lain. Dampak yang ketujuh, adanya praktek perbudakan wanita atau Yugun Ianfu. Banyak wanita muda Indonesia yang digunakan sebagai wanita penghibur bagi perang Jepang. Selanjutnya, ada pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen dan pengawasan berada di bawah pengawasan Jepang. Demikian dampak pendudukan Jepang di bidang sosial budaya. Kita lanjutkan bagaimana dampak di bidang ekonomi. Adapun dampak di bidang ekonomi, yaitu yang pertama, Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan perang Jepang. Yang kedua, Jepang juga mengambil secara paksa makanan, pakaian, dan pembekalan lainnya dari rakyat Indonesia tanpa kompensasi. Selanjutnya, dampak yang ketiga, terjadinya inflasi dan krisis ekonomi yang sangat menyengsarakan rakyat. Dampak yang keempat, kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang sehingga seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah lainnya digunakan untuk mendukung industri Jepang. Ada lagi yang kelima, dampak penerapan sanksi yang berat oleh Jepang dengan menerapkan sistem ekonomi secara ketat. Dampak yang keenam, menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki
yaitu memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Dampak yang ketujuh, perkebunan-perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Banyak perkebunan yang dirusak dan diganti tanamannya untuk keperluan biaya perang. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula. Beberapa perusahaan swasta Jepang yang menangani pabrik gula adalah Meiji Seito Kaisha. Dampak selanjutnya, masyarakat juga diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas, seperti perbaikan jalan, saluran air, dan menanam pohon jarak. Mereka melakukannya secara bergantian untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik, maka dibentuklah Tanarigumi atau rukun tetangga untuk memobilisasi massa dengan efektif. Bagaimana dampak di bidang pendidikan? Dampak di bidang pendidikan pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Hal ini menjadi politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. Selanjutnya, para pelajar juga wajib mempelajari bahasa Jepang. Mereka juga harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, serta gerak badan sebelum pelajaran dimulai. Dampak selanjutnya, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib. Sementara itu, perguruan tinggi ditutup pada tahun 1943. Beberapa perguruan tinggi yang dibuka lagi adalah perguruan tinggi kedokteran di Jakarta dan perguruan tinggi teknik di Bandung. Jepang juga membuka Akademi Pamong Praja di Jakarta, serta perguruan tinggi hewan di Bogor. Pada saat itu, perkembangan perguruan tinggi benar-benar mengalami kemunduran. Dampak selanjutnya, pelajar juga dianjurkan untuk masuk militer. Mereka diajarkan heiho atau sebagai pembantu prajurit. Pemuda-pemuda juga dianjurkan masuk barisan Seineden dan Keibodan atau pembantu polisi. Mereka dilatih baris berbaris dan perang, meskipun hanya bersenjatakan kayu. Dalam Seineden, mereka dijadikan barisan pelopor atau Suishintai. Barisan pelopor itu mendapat pelatihan yang ketat. Latihan militer itu kelak sangat berguna bagi bangsa kita. Itulah dampak di bidang pendidikan. Selanjutnya, dampak dalam bidang militer. Dalam pendudukan Jepang, dampak militer pendudukan Jepang yaitu perbedaan antara masa penjajahan sebelumnya dengan masa pendudukan Jepang adalah rakyat Indonesia mendapatkan manfaat pengalaman dan pelatihan militer. Mencakup dalam hal bidang ketentaraan, bidang pertahanan, bidang keamanan. Pelatihan militer yang diperoleh rakyat Indonesia adalah dalam hal dasar-dasar militer, baris berbaris, dan latihan menggunakan senjata. Melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Oleh karena itu, Jepang melatih penduduk dengan latihan-latihan militer. Pada tahun 1943, Jepang semakin intensif mendidik dan melatih pemuda Indonesia di bidang militer. Jepang membentuk organisasi semi-militer
dan organisasi militer yang harus diikuti oleh para pemuda di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk membantu Jepang yang semakin terdesak oleh sekutu dalam Perang Pasifik. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.